Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Ibu Arfian Yulianti Fiul, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Kali ini kita tidak bertemu di Jimit, tapi kita bertemu di media YouTube. Ya, semoga materi yang akan disampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Materi ini adalah bagian dari penyelesaian mata kuliah kita karena berakhir mata kuliah psikologi sosial, maka akan Ibu review di masing-masing tema. Sebenarnya sih tema ini sudah dipresentasikan oleh teman-temannya pada saat presentasi kelompok, pada saat presentasi individu. Namun Ibu hanya sedikit mereminder ya, mengingatkan sebelum kita memasuki ujian selanjutnya. Nah, ini materi ini Ibu akan share ya. Ibu akan share sebagai bahan reminder kembali untuk mengingatkan kepada mahasiswa bahwa mata kuliah kita ada beberapa tema nih yang Ibu sampaikan di beberapa waktu sebelumnya. Baik, Ibu akan share screen ya. Share materi misalnya. Nah, ini di mata kuliah psikologi sosial masih mata kuliah Ibu Arfian Yuntifyul. Di sini Ibu akan review artinya kita mengembalikan, mengingat kembali tema apa saja sih yang telah kita terima di mata kuliah ini, dan Ibu akan mengingatkan, mendetailkan setiap bagian-bagian tersebut. Nah, masih kita kembali di pertama kali pertemuan kita sudah mempelajari tentang pengertian psikologi sosial. Disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Perilaku individu dalam konteks sosial. Artinya, bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita berhubungan baik? Bagaimana kita berhubungan untuk menuju suatu tujuan? Nah, itulah kita belajar di psikologi sosial. Nah, unsur penting lain dari psikologi sosial adalah konteks sosial. Nah, konteks sosial ya artinya berhubungan sosial tersebut, hubungan apa? Dan bagaimana? Di sini Ibu akan mereview satu persatu. Nah, hubungan sosial itu adalah hubungan antara individu dan individu, artinya satu orang dan satu orang lainnya. Kemudian ada hubungan individu dan kelompok. Nah, ada juga hubungan kelompok dan kelompok. Nah, di sini individu dan individu, ibu dan seseorang. Kemudian individu dan kelompok, ibu dan kelompok mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu adalah kelompok dari mahasiswa yang belajar psikologi sosial. Kemudian antara kelompok dan kelompok, antara mahasiswa psikologi sosial dengan mata kuliah yang lainnya. Artinya kelompok dan kelompok akan bertemu dalam hubungan sosial. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa tokoh-tokoh dari psikologi itu ada yang paling terkenal itu adalah Watson, ada Freud, ada Jung, ada Musterberg, ada Westermeier, dan Kafka, dan ada juga Kohler. Nah, ini cukup untuk kita ingat ya, bahwa apa ini tokoh-tokoh dari psikologi adalah yang tadi disebutkan. Nih. Apa sih relevansinya psikologi sosial saat ini? Kita belajar tentang psikologi sosial. Di saat ini apa sebenarnya relevansinya di kita hidup di era globalisasi. Kita hidup di era industri 4.0. Nah, yang kita bahas dalam psikologi sosial itu adalah tentang kemiskinan, di mana psikologi sosial menempatkan pentingnya pemberdayaan manusia agar mereka dapat juga lepas dari kemiskinan. Nah, di masa ini, di masa pandemik, banyak sekali yang mengalami orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, sehingga membuat status ekonomi atau status lainnya menjadi berkurang. Sehingga, nah, psikologi sosial ini adalah salah satu
eh, tenaga. Nah, artinya salah satu tenaga untuk mengumpulkan orang-orang atau mengumpulkan orang-orang itu bagaimana mereka bangkit bersama-sama untuk melawan kemiskinan itu. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Berbagai alternatif untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, terutama dalam hal perilaku perilaku menolong. Nah, ketika kita berhubungan dengan masyarakat, berhubungan sosial dengan orang, dari individu atau individu kelompok, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Nah, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu tolong menolong, menolong orang-orang yang mungkin dalam dalam kesulitan atau menolong orang lain dalam kesusahan atau perlu ditolong dalam hal-hal yang tertentu. Misalnya kalau mahasiswa tolong menolongnya apa ya? Ya mungkin mahasiswanya ada kekurangan buku. Nah, individu yang lainnya bisa meminjamkan bukunya. Itulah salah satu contoh menolong dan itu adalah tanggung jawab sosial. Kemudian ada juga yang masalah keluarga. Gejala yang muncul sekarang adalah makin berkurangnya peran keluarga luas atau extended family dan pola hubungan menyempit sebatas pada keluarga inti. Kadangkala ketika seseorang sudah keluar dari rumah, maka ada hal-hal yang tidak dilakukan. Misalnya kurang komunikasi, padahal komunikasi saat ini tuh sangat-sangat mudah ya, adanya media sosial, adanya alat komunikasi. Namun ini juga menjadi salah satu kendala kadang-kadang tidak dilakukan oleh keluarga-keluarga inti itu, sehingga masalah keluarga ini bisa terjadi padahal komunikasi itu adalah sangat penting dan menghindari masalah-masalah yang timbul. Ini masalah keluarga ya. Yang selanjutnya adalah masalah persepsi diri. Secara prinsip, proses persepsi sosial itu dan persepsi diri tidak ada perbedaan. Apa itu persepsi sosial? Apa itu persepsi diri? Nah, tidak terlalu ada perbedaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena perbedaan mendasar antara persepsi diri dengan persepsi sosial disebabkan oleh beberapa faktor adalah perbedaan dalam diri dengan luar diri seseorang, ada kecenderungan bahwa suatu kesalahan bagi pelaku disebabkan oleh faktor di luar dirinya. Sedangkan bagi orang lain, suatu kesalahan disebabkan oleh faktor perilaku itu sendiri ya. Ini persepsi seseorang, mungkin dia salah, dia tidak merasa salah. Saya salah tapi tidak merasa salah. Dia salah, tapi dia yang salah menunjuk ke saya. Nah, tapi ini tidak terlalu tampak perbedaannya di sini ya. Perbedaan karena kenal dengan tidak kenal. Di dalam persepsi diri, orang yang bersangkutan lebih tahu banyak tentang dirinya. Kalau ibu tahu diri ibu sendiri, bagaimana ibu harus berperilaku sosial, bagaimana ibu harus mengungkapkan kata-kata kepada orang yang baru dikenal dan yang sudah dikenal. Di sini orang lain pada umumnya mengetahui seseorang dalam jangka waktu tertentu. Mungkin mahasiswa sudah mulai mengenal Ibu Yanti ya, Ibu Arfiani Yulianti, karena kita sering ketemu. Namun, karena pertemuan kita yang intens ini tapi dalam bentuk online, nah secara persepsi mendalam mahasiswa ke guru dosennya itu mungkin belum terjangkau. Ya, belum terjangkau. Bagaimana sih kalau Bu dosen itu kita lihat langsung. Mungkin itu akan ada perbedaannya. Jadi di sini kenal tidak kenal karena kita sudah kenal namun belum berkenalan terlalu mendalam. Nah, faktor apa ya? Faktor kita pertemuan kita yang intens tapi hanya melalui media-media online. Semoga kita bisa ketemu ya dalam pertemuan offline sehingga Ibu bisa mengenal semuanya,
dan bisa saling bersapa dengan bahasa tubuh gitu ya. Sekarang kita hanya berkomunikasi dalam bahasa lisan. Tapi sedangkan bahasa tubuh itu sangat diperlukan dalam komunikasi, dalam persepsi diri lagi ya. Nah, sikap. Di sini ada pembahasan tentang sikap. Pembahasan tentang sikap seringkali menjadi dominan dalam psikologi sosial. Hal ini terlihat dengan banyaknya tulisan dan penelitian tentang sikap. Meskipun tidak menunjukkan jumlah yang konkret, tapi dari fakta yang ada itu, dari pengamatan penilaian di atas bisa dibenarkan. Maksudnya penelitian tentang sikap itu banyak sekali dilakukan. Keadaan ini menunjukkan pentingnya sikap dalam berkehidupan sosial, terutama dalam perspektif psikologi. Nah, sikap. Sikap ini juga mungkin harus kita dipahami bahwa untuk sikap ini kita bisa menentukan sikap seseorang pada saat ketemu langsung. Ibu hanya melihat sikap dari mahasiswa yang mau di sini buka kamera, kemudian yang mau berinteraksi, ibu bisa menilai hanya sebatas itu. Padahal mahasiswa ini punya potensi yang luar biasa untuk dinilai. Saya hanya karena terbatasnya kondisi kita saat ini, makanya ibu hanya menilai uh, on kamera dan tidak dan off kamera. Nah, itu sebenarnya, tapi tidak menjadi penilaian ibu kepada mahasiswa. Cuman untuk melihat sikap di sini, nah itulah kendalanya, kendala kita karena kita belajar online ya. Nah, pengertiannya sikap sendiri, sikap itu adalah organisasi yang relatif menetap dari perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide atau objek-objek tertentu ya. Nah, karena objek ibu di sini hanyalah bertemu untuk mengajar, nah mungkin sebagai sikap ibu yang bisa menilai kepada melihat, bukan menilai, melihat mahasiswa itu sebagai objek, ibu mengajar, mahasiswa mendengarkan gitu. Nah, ini ya kendala tadi ibu sampaikan ini, padahal pengertiannya itu meluas ya. Objek itu pasti meluas, objek dari keseluruhan mahasiswa itu bagaimana. Namun hal ini belum tersampaikan semuanya. Tapi nggak apa-apa sih, bukan suatu hal yang harus kita permasalahkan ya, karena kondisilah yang kita hadapi seperti ini. Ada 3 hal yang penting yang terkandung di dalam sikap, yaitu aspek afeksi atau perasaan, aspek kognisi, keyakinan, atau aspek perilaku. 3 ini yang ibu yang kita pelajari dalam sikap. Sifat afeksi atau perasaan, sifat kognisinya, keyakinannya, dan aspek dari perilaku dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan. Nah, ini yang sangat luar biasa ya kita mempelajari sikap itu. Makanya penelitian tentang sikap tidak habis-habisnya diteliti oleh orang hingga saat ini. Karena memang berubah-ubah, ada yang berubah, ada yang stabil gitu ya. Pembentukan sikap itu terbentuk sejak usia dini. Kemudian sikap yang lain terbentuk dalam waktu singkat untuk menanggapi suatu kejadian. Nah, ini sikap yang betul-betul sebenarnya itu terbentuk dari sejak lahir. Namun tidak menutup kemungkinan juga sikap itu bisa berubah pada kondisi tertentu sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang sesuai kebutuhan diharapkan bisa melekat kepada diri seseorang. Karena kalau dari kecil, sikap itu pasti terbentuk dari usia dini, diajarkan sesuatu atau melihat sesuatu, membentuk sikap, nah itulah bisa melekat pada seseorang hingga dia dewasa. Tapi ada juga terbentuk untuk menanggapi suatu kejadian. Semoga yang ditanggapi itu ada kejadian positif, sehingga membawa hasil juga positif. Sikap dan perilaku. Antara sikap dan perbuatan terdapat satu faktor psikologis lain dan yang harus ada agar keduanya konsisten
atau yaitu niat. Kemudian tanpa ada niat, suatu perbuatan tidak akan muncul meskipun sikap tersebut sangat kuat atau positif terhadap suatu objek. Namun demikian bukan berarti apabila ada ketiga faktor tersebut akan otomatis terjadi konsisten antara sikap dengan perbuatan. Maka apapun yang kita lakukan harus diniatkan sehingga harapan kita nanti itu bisa terrealisasi apa yang telah kita lakukan dengan niat. Daya tarik sosial. Daya tarik sosial itu adalah salah satu yang mendasari terjadinya hubungan sosial. Adalah seberapa jauh seseorang tertarik dengan orang lain. Ini daya tarik sosialnya. Daya tarik sosial ini tertarik itu tidak hanya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Tapi ketertarikan ini antara perempuan dan perempuan untuk menjalin perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Artinya tujuannya masih beda. Apapun kalau tujuan pria dan wanita untuk yang lainnya juga bisa. Tapi untuk perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki pasti tujuannya beda. Artinya hubungan-hubungan itu hubungan kerjaan atau kan hubungan yang lainnya, tapi pasti daya tarik sosial ini bisa terjadi dengan siapapun juga. Pengertian daya tarik seringkali terlalu sempit, sekali lagi terbatas pada daya tarik fisik. Padahal daya tarik fisik itu merupakan salah satu bagian daya tarik saja. Namun ada baiknya bila hal ini dijadikan contoh untuk mengembangkan pemahaman tentang daya tarik. Ya, fisik itu hanya bagian dari daya tarik sosial. Namun ada kognitif, ada pengetahuan, ada kecerdasan itu juga bisa menjadi daya tarik sosial. Jadi, namun fisik itu tidak bisa dihindarkan juga untuk menjadi daya tarik sosial. Tapi masih banyak faktor lain yang bisa menjadi suatu daya tarik sosial. Ya, kita lanjutkan. Baik, pengertian perilaku prososial ini adalah perilaku prososial. Ini masih ada daya tarik sosial, perilaku prososial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari hal tolong-menolong. Ini ada perilaku prososial, tolong-menolong. Perilaku menolong dan altruisme atau kemauan merupakan pemberian pertolongan pada orang lain tanpa mengharap adanya keuntungan pada diri sendiri yang menolong. Jadi, prososial itu adalah salah satu sikap yang baik. Mau tolong menolong, mau menolong seseorang untuk melepaskan diri dari hal-hal yang terburuk atau negatifnya. Jadi, tapi tanpa membalas, tanpa ingin menerima balasan, itu namanya prososial, perilaku prososial. Pengertian perilaku prososial sedikit berbeda dengan altruisme, yaitu lebih menekankan pada adanya keuntungan pada pihak yang diberi pertolongan. Perilaku prososial didefinisikan sebagai perilaku yang memiliki konsekuensi positif pada orang lain. Nah, jadi kita harus selalu berpikir nih, prososial itu berarti menguntungkan orang lain. Kalau perilaku prososial kita anggap prososial padahal itu menguntungkan orang lain, itu belum dinamakan perilaku prososial. Bentuk yang paling jelas dari prososial adalah perilaku menolong. Tadi Ibu sudah sebutkan ya bahwa definisinya prososial itu adalah tolong menolong. Agresivitas atau agresi. Agresi adalah segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya. Nah, kita tekankan di sini, agresi itu adalah suatu perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain atau terhadap orang lain dengan tujuan mencederainya, melukainya, mencelakainya atau memburukannya, memberikan negatif
dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindari. Itu adalah agresivitas. Nah, di sini ada contoh. Agresi merupakan perilaku. Dengan demikian, segala aspek perilaku juga terdapat di dalam agresi, terutama emosi. Nah, emosi yang meletup-letup sehingga membuat suatu hal yang tidak baik itu adalah agresi. Ada unsur kesengajaan. Seorang korban tabrakan pada umumnya tidak bisa dikatakan hasil dari agresi. Terlebih lagi bila pengendara sebenarnya sudah berusaha menghindarinya. Karena itu tidak sengaja ya. Kalau kecuali lagi itu unsur kesengajaan. Sasarannya adalah makhluk hidup, terutama manusia. Orang yang marah besar tetapi disalurkan dengan menendang bola belum dikatakan agresi. Berarti orang itu mampu mengelola emosinya sehingga tidak timbul agresinya itu untuk diluapkan kepada orang lain. Nah, ini ada juga contoh. Ada usaha menghindar pada diri korban. Apabila seorang wanita yang disiksa atau dalam pelecehan seksual justru menikmatinya. Nah, itu bukan dinamakan agresi, maka maka perbuatan itu bukan agresi karena hal demikian itu bukan hal normal. Karena pada umumnya pada saat kita dilecehkan atau seseorang siapapun melalui terkena dampak pelecehan kemudian menghindarinya itu adalah agresi. Tetapi ketika yang dilecehkan tidak marah, tidak protes itu tidak bisa dinamakan agresi. Karena agresi itu kita harus menghindar dan melawan. Nah, itu baru kita bisa dinamakan kata-kata agresi ya. Nah, ini ada kelompok dan massa. Salah satu pengaruh yang paling besar adalah kelompok di mana seseorang itu hidup. Kebutuhan akan kelompok semakin hari semakin nyata, terbukti bahwa makin banyak organisasi yang tumbuh. Pengertian kelompok itu sendiri harus dibedakan dengan kebersamaan atau kolektivitas. Di dalam perilaku kelompok terdapat interaksi antara individu yang terlibat di dalam kelompok tersebut. Sedangkan pengertian umum adalah sebuah kelompok bisa hanya berbentuk kolektivitas atau benar-benar kelompok yang terorganisir dalam waktu yang hampir bersamaan, namun keduanya mempunyai perbedaan. Nah, kita membahas di sini adalah kelompok dan massa. Siapa itu kelompok, siapa itu massa, gitu ya. Definisinya bahwa dalam kelompok terdapat sejumlah orang yang saling tergantung dan berhubungan satu dengan yang lainnya, dan juga ada norma atau aturan yang mengatur perilaku anggota-anggota kelompok. Jadi, dikatakan itu suatu kelompok berarti SWOT mempunyai tujuan dan saling tergantung, saling berhubungan, kemudian punya aturan tertentu. Itulah dinamakan kita dalam berkelompok. Namun, adapun kalau kelompok dibuat tapi dengan aturan yang tidak jelas ataupun semaunya sendiri, itu belum dinamakan kelompok. Itu hanya sebuah geng kali ya, kalau bahasa sekarang adalah kumpulan-kumpulan yang negatif yang tidak ada tujuannya. Nah, itu kita belum dikatakan kelompok. Karena suatu kumpulan orang yang dapat dikatakan sebagai kelompok apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Orang-orang dalam kelompok itu saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Apa yang didapatkan dari berkomunikasi berarti ada respon ya. Orang-orang tersebut mempunyai rasa kebersamaan dan merasa bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Contoh mahasiswa ini, mahasiswa kan satu kesatuan dengan tujuannya yang sama, ingin kuliah dan ingin selesai, ingin meraih gelar yang baik. Ada sedikitnya satu tujuan bersama dan kelompok tersebut berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Berarti berkumpulnya orang-orang yang satu visi, berkumpulnya orang yang satu misi, berkumpulnya orang-orang dengan satu tujuan. Saling ketergantungan, saling berinteraksi, dan saling berkomunikasi, dan saling merespon. Itulah namanya kelompok ya.
Ciri-ciri dari psikologi, artinya ciri-ciri psikologi massa ya. Ciri-cirinya itu tidak rasional. Orang yang berada di dalam kelompok berbeda sifatnya dengan orang yang tidak berada dalam kelompok. Orang-orang dalam kelompok sifat rasionalnya lebih rendah daripada orang-orang yang tidak dalam kelompok. Sehingga sikap kritis terhadap sesuatu hal itu mudah menurun. Nah, ini ada ciri-ciri psikologi negatifnya ya. Emosional, sehubungan dengan menurunnya sikap kritis dan rasional, emosi orang-orang dalam kelompok, terutama emosi marah, mudah sekali terpancing. Sifat-sifat emosional itu mudah diarahkan dengan hal-hal yang destruktif. Nah, ini ciri-ciri psikologisnya nih dari orang masa. Mudah tersugesti. Nah, masa berkaitan dengan sifat rasional, orang yang terlibat dalam kelompok mudah tersugesti untuk melakukan sesuatu baik yang destruktif maupun yang konstruktif. Yang konstruktif itu artinya yang diatur, yang dibentuk. Mereka yang patuh terhadap apa yang dikemukakan oleh pemimpin dan melaksanakan perintah tersebut tanpa disertai pemikiran tentang akibat-akibat perintah tersebut. Nah, ini kadang-kadang ciri-ciri ini ketika berkumpulnya suatu masa itu ada juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan oleh masa tersebut, karena kadang-kala ketika sudah masa berkumpul ada hal-hal yang bisa terjadi. Nah, di sini ada yang rasional, ada yang irasional, kemudian tadi sudah disebutkan sama Ibu ya, ciri-ciri psikologis itu, kemudian mudah tersugesti ketika sudah berkumpul orang massa, mudah tersugesti apabila emosinya tidak bisa dikontrol dengan baik. Lebih berani ketika massa berkumpul itu akan lebih berani. Sifat ini bisa dilihat antara lain lebih nekatnya perbuatan mereka ketika sudah berkumpulnya. Dalam keadaan sendirian, perbuatan nekat tersebut jarang dilakukan. Nah, kenapa yang demo itu harus banyak orang? Kalau satu orang tidak ada yang demo, karena kalau sudah berkumpul massa, berkumpulnya satu orang atau lebih itu kan dinamakan massa. Nah, massa itu sangat berani. Jadi lebih berani mengambil tindakan. Immoral, massa yang emosional lebih berani berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Mereka lebih berani melanggar norma-norma seperti menyakiti, kemudian membunuh atau mengambil dan merusak barang-barang. Itu ciri-ciri psikologi daripada berkumpulnya massa. Hal-hal negatif ya ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa teori ya. Akhirnya teori-teori yang digunakan dalam psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku manusia ada beberapa di antaranya adalah teori peran, teori pertukaran sosial, teori stimulus, respon, teori pembelajaran sosial, teori atribusi, dan teori kognitif. Nah, ini Ibu mengingatkan kembali ya teori yang kita harus ingat dalam pelajaran dalam mata kuliah psikologi sosial. Nah, dari itu tadi ada teori peran, teori pertukaran sosial, teori stimulus, ada stimulus dan ada respon, berarti komunikasi yang baik ya. Teori pembelajaran sosial dan teori atribusi dan teori kognitif. Hingga menurut teori pertukaran sosial, manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan. Manusia berusaha memaksimalkan keuntungan atau reward dari suatu transaksi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Itu ada juga teori pertukaran sosial. Apabila salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi itu memperoleh hadiah sementara, yang lain menerima hukuman, maka akan timbul keadaan tidak seimbang. Maka kita sangat penting mengetahui tentang psikologi sosial ini.
sangat erat hubungannya pada kehidupan kita sehari-hari. Ada sikap, ada persepsi diri, ada komunikasi, ada agresi, ada kelompok, dan massa. Karena hal-hal itulah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan berkelompok, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana menilai orang lain. Nah, itu penting sehingga banyak hal yang bisa kita pahami sehingga itu akan menjadi perubahan pada diri kita semuanya. Nah, di sini Ibu hanya menyampaikan satu tips. Sukses itu membutuhkan visi untuk melihat, iman untuk percaya, keberanian untuk melangkah. Kita melihat bagaimana visi kita ke depan, kita harus melihat dan kita harus mencatat. Ketika mencatat kita harus lakukan. Kemudian kita percaya bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita harapkan itu insya Allah tercapai dengan apa? Dengan keberanian untuk melangkah. Jadi mahasiswa psikologi sosial yang sekarang masih semester baru semester, nah silahkan ke depannya harus kita punya misi ya. Di dalam misi itu harus ada manajemen. Visi dan misi ada manajemen waktu. Bagaimana cara mengelola waktu yang baik gitu. Oke, ini kita stop dulu deh. Ibu stop dulu. Oke. Di dalam materi tadi itu semua mencakup ya. Dari hal pertama sampai akhir sudah Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu tambahan pemahaman, pembekalan untuk materi-materi selanjutnya. Oke, cukup ya. Sampai sekian dulu tema dari Ibu hari ini. Kali ini semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.